Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. The power of kepepet. Apa itu kepepet? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kepepet dengan terimpit, terjepit, terdesak ke pinggir atau ke sudut, berada dalam keadaan kacau atau sukar. Dalam bahasa Jawa, kepepet bisa berarti terpaksa. Jadi, kepepet adalah situasi mendesak yang membuat seseorang terpaksa untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan atau tidak pernah dia lakukan. Nah, kita semua pasti pernah berada dalam situasi kepepet, bukan? Di dalam Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang kepepet dan kemudian mengambil pilihan dalam bersikap. Abram kepepet dan dia memilih berbohong dengan mengatakan Sarai adalah adiknya. Daud pada saat kepepet memilih untuk pura-pura menjadi orang gila. Elia kepepet dan dia memilih untuk menyendiri lalu minta mati kepada Tuhan. Petrus kepepet dan dia memilih untuk menyangkal Yesus. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 2 dan 3. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau tepi sungai Nil. Ini adalah sebuah kisah di mana orang tua Musa ada di dalam kondisi kepepet. Musa lahir pada zaman yang tidak enak, karena Musa lahir di Mesir, di mana saat itu bangsa Israel menjadi tawanan, menjadi budak bagi bangsa Mesir. Firaun melihat bahwa kaum Ibrani semakin lama semakin banyak dan semakin kuat. Karena itulah Firaun memberikan perintah, anak laki-laki dari kaum Ibrani yang usianya di bawah 2 tahun harus dibunuh. Dan bayi-bayi laki-laki tidak boleh ditolong persalinannya. Tetapi bayi Musa adalah bayi yang cantik, sehingga kemudian sayang untuk dibunuh. Bayi Musa disembunyikan, tetapi semakin lama bayi itu semakin besar, bukan? Nah, inilah situasi kepepet di mana orang tua ada di dalam satu situasi yang sangat mendesak dan memaksa mereka untuk berpikir bagaimana menyelamatkan bayi itu. Orang tua Musa ada pada sebuah situasi antara menyelamatkan bayi itu dan peraturan Firaun. Sehingga kemudian muncullah ide dan kreativitas. Mereka memasukkan bayi ini ke dalam peti pandan, dan peti yang berisi bayi ini kemudian diletakkannya di tepi sungai Nil. Mereka berpikir bahwa putri Firaun pasti akan menemukan bayi ini dan bayi ini akan terselamatkan. Di dalam satu situasi yang kepepet seperti ini, kedua orang tua Musa mendapatkan ide dan kreativitas. Ide dan kreativitas adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Namun di dalam kehidupan kita yang biasa-biasa saja dan semuanya aman, baik, berjalan dengan lancar, ada kalanya ide dan kreativitas itu terhenti dan baru muncul kembali ketika kita ada dalam situasi kepepet. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kondisi kepepet, situasi kepepet seringkali justru membuat kita menjadi manusia-manusia baru. Manusia-manusia yang kemudian memiliki ide dan kreativitas yang bisa jadi selama ini tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, bahkan tidak pernah kita lakukan. Setiap dari kita, setiap waktu, kapan saja bisa ada di dalam kondisi kepepet.
apa yang kita lakukan menjadi pilihan kita. Berhenti, menyerah, mati gaya. Ataukah kita akan terus maju dan kita mulai menggali ide dan kreativitas yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak pilihan ide dan kreativitas, negatif atau positif. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita ide dan kreativitas positif untuk membangun kehidupan kita. Dan lihatlah, ketika kita menggunakan ide dan kreativitas pemberian Tuhan, maka kita akan mewujud menjadi manusia-manusia baru. Manusia yang berbeda dari yang lalu, karena ide dan kreativitas itu membuat kita muncul dengan gaya hidup yang baru. Jangan takut pada kondisi kepepet, Tuhan beserta kita. Amin.